Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksiru wa Waqali anta misbahu suduri. Ya Nabi, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya rusal khafiqaini, ya muayyad wa munajjad, ya imam al-qiblataini. ya Nabi Salam alaika, ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. ولي الحسنات يا رفيع الدرجات Subhanallah. كفر عنا الذنوب ما شاء الله. كفر عنا السيئات صلى الله Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات، أنت ستار المساوي، أنت مكيل الأسرات. صلى الله على محمد، sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. ما شاء الله. الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله Suaranya Ustadz luar biasa ya. صلى الله عليه وسلم، mau dipacu, صلى mau الله dipacu, على sama محمد ada صلى الله عليه وسلم. dipancing. Ya berdoa dulu dong. Pancing, memang mau jair, pancing. Ya dipancing semangatnya, semangat. Kan jadi hilang capeknya tadi. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Afwan, Ini ini dah. dulu. Mana airnya? Tadi kita sudah, Masya Allah, suara Ustadz kita sangat luar biasa. Tadi telah memberikan kita semangat dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana salawat ini Rasulullah SAW telah memberikan jaminan, man aktsara salawatin antarfa'ul bala ala hayati. Siapa yang memperbanyak salawat kepadaku, maka Allah akan menolak seluruh bala dan musibah yang akan menimpanya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita banyak-banyakin salawat kepada Nabi.
Ya, salawat itu ada yang panjang, ada yang pendek. Para ulama menyusun berbagai syair-syair salawat yang banyak karena memang di dalam hadis Rasulullah tidak ada tes mutlak dalam salawat itu, ya. Tidak ada teks mutlaknya. Ada yang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat sallallahu alaihi. Dan yang paling pendek sallallahu. Nah, itu paling pendek. Tidak ada salah itu sudah salah selang itu. Tidak ada itu. Nah, itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Dan salawat itu ada salawat munjiat, ya, ada salawat nariyah, itu macam-macam, banyak ya, macam-macam salawat itu. Ya, ada salawat tafrijiyah, ya. Ya, salawat nariyah itu Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Masya Allah. Subhanallah. Suara ibu-ibu Masya Allah adem banget, subhanallah ya. Masya Allah. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kota Madinah, kota yang sangat mulia, kota yang diberkahi Allah, yang mana salah satu daerah yang tidak akan dimasuki Dajjal adalah Madinah. Ya, itu. Jadi Dajjal itu tidak bisa masuk di kota Madinah ini. Begitulah keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi kalau Dajjal mau datang, semua buru-buru masuk Madinah. Bagaimana caranya? Daftar di Aslam Group dulu. Begitu Bu ya. Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Salawat apa lagi Bu? Tibbil Qulub. Ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril ari wajilaiha. Orangnya nggak hafal ini. Wa sahbihi. Masya Allah, ibu-ibu lebih hafal nih. Ayo lanjut. Masya Allah ya. Alhamdulillah Madinah cukup padat pengunjung ziarah pada musim kali ini. Kita bisa melihat mobil-mobil nih lagi macet. Ziarah banyak menjelang bulan suci Ramadan. Insya Allah Bu, kalau jadi insya Allah sebentar malam kita sudah tarwih pertama di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, ini tarwih pertama kita di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Dan insya Allah sebentar subuh kita sudah makan sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi, di dalam sahur itu ada keberkahan.
Makanya bangun sahur Bu, bangun sahur. Anak-anak kita itu biasanya biar tidak puasa dibangunkan makan sahur. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, di dalam sahur itu ada berkah ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, besok kita akan mulai melaksanakan ibadah puasa insya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Ke Jakarta. Jam berapa besok? Kita berangkat besok menuju ke Tanah Suci Makkah. Insya Allah sudah duhur. Tapi nanti malam seluruh barang-barang kita sudah direpil dan di packing, disimpan di depan kamar kita masing-masing Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan dari belakang silakan, tidak apa-apa, saya siap menjawab di depan. Mungkin masalah skema perjalanan. Insya Allah selesai sholat duhur sebentar, Bapak Ibu kita bersegera makan siang, jangan lambat karena harus menuju hari ini sebentar selesai sholat duhur bergegas makan siang, kemudian laki-laki hari ini masuk raudah sebentar ya, masuk raudah. Nah, tasrehnya udah keluar, insya Allah akan didampingi oleh ustadz-ustadz dan mutawif kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, Bapak Ibu di masjid yang ada di depan kita, kita tidak bisa turun ya, mohon maaf. Yang di depan kita ini, coba lihat Bapak Ibu, ini namanya Masjid Qiblatain. Masjid apa Bu? Qiblatain. Masjid Qiblatain ini adalah masjid Qiblatun, satu kiblat, bahasa Arab Bu ya. Qiblatain, dua kiblat. Sejarah daripada masjid ini, disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh malaikat Jibril, perintah turun, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkan wajahmu Muhammad menghadap ke Masjidil Haram, yang mana awalnya Nabi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi dulu sholat orang itu menghadap ke Palestina. Akan tetapi turun ayat, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, yaitu Ka'batul Kubra yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Maka berbaliklah Nabi menetapkan kiblat menuju ke Makkah. Awalnya perintah ini turun pas masjid yang ada di depan kita. Semua bisa melihat menara masjid ini Bapak Ibu? Mohon maaf karena masjid ini saat ini sedang dikerja pelataran menyambut musim haji yang akan datang ini. Karena musim haji ini tidak ada pembatasan Bapak Ibu, tidak ada batas umur seperti tahun kemarin. Umur 60 tahun ke atas dibatasin. Ini tidak ada, mau dewasa, mau muda, mau tua ya, semua boleh berhaji apabila mendapatkan tasrih haji atau visa untuk melaksanakan ibadah haji bagi kita yang ada di luar daripada wilayah kerajaan Arab Saudi ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Jadi Masjid Qiblatain yang ada di samping kita, pas di samping terowongan ini Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya Bapak Ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin
وعلى آله وصحبه أجمعين. Karena waktu tidak lama lagi bergeser menuju waktu sholat zuhur, maka kita sudah bergegas untuk kembali ke hotel kita. Dan ini adalah destinasi terakhir city tour kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, bahagia dan menyenangkan bersama dengan Aslam Tour, Aslam Group, Aslam Berziar. Amin. Bapak Ibu semuanya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada ucapan-ucapan yang kurang mengenakkan, dan ada perilaku-perilaku selama ziarah ini yang menyebabkan Ibu kurang nyaman melihat kami dari penyelenggara bersama tim leader dan tim mutawif yang ikut mendampingi kita memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi kita sudah berada menjelang bulan suci Ramadan. Mulai nanti malam kita sudah masuk di Ramadan. Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Insya Allah Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Insya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi penggugur dosa-dosa bagi kita. Ramadan ini Allah sehatkan kita sehingga kita sempurna dalam beribadah pada bulan Ramadan ini. Dan mari kita sambil jalan kita mendengarkan penjelasan tentang perang Khandaq ya yang ada di depan kita ini. Mungkin Ustadz kita bisa memberikan penjelasan tentang perjalanan Rasulullah dalam perang Khandaq ini. Silakan Ustadz. Ayo silakan diterangkan dulu Ustadz. Oh udah. Oh udah dijelaskan ya. Ya alhamdulillah. Tinggal saya tunjukkan aja tempat-tempatnya Bapak Ibu ya. Ini adalah wilayah di mana perang Khandaq ya terjadi, perang sengit, di mana di atas ini kita bisa melihat ada 7 benteng ya. Nah, ini namanya sab'a masajid, 7 masjid. Ini 1, 2, ini Bapak Ibu 1, 2 dan ini di depan kita 3, 4 ya. Tapi kita tidak turun di sini Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu turun. Cukup kita melihat saja. Begitu orang kerinduannya kepada Rasulullah, melihat bagaimana sejarah peninggalannya Rasulullah dalam berjuang membela Islam ini. Coba kita lihat saudara-saudara kita dari Turki ya, dari Yaman, berani naik di atas gunung di tengah terik panas matahari kerontang. Kenapa? Karena begitu merindukannya Rasulullah SAW, sehingga mereka zauq, mereka menghadirkan rasa untuk menyaksikan bagaimana peristiwa perang di masa Rasulullah SAW dalam membela agama yang suci, agama yang kita nikmati hari ini. Karena andainya bukan karena perjuangannya Nabi, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka sungguh dunia ini tidak ada keamanan. Bahkan seorang ulama besar namanya Syekh Ta'il As-Sakandari mengatakan, dunia ini akan selalu terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Andaikan bukan karena perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Kita bisa ingat bagaimana kehidupan sebelum datangnya Nabi Muhammad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi sahabat Nabi, kuburannya berdekatan dengan Nabi di dalam raudhah itu. Bapak Ibu, dulu mereka adalah pemimpin yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Bahkan selalu berpikir bagaimana ia bisa mensiasati untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan Umar bin Khattab dalam sejarah kehidupannya, dia pernah mengubur hidup-hidup anaknya Bapak Ibu. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, kita tahu wanita itu dijadikan ladang judi, ya, di mana boleh bertukaran istri. Istrinya bapak saya yang pakai, besok istrinya bapak saya yang pakai. Kalau anak perempuan boleh dinikahi oleh kakaknya, seorang perempuan boleh dinikahi oleh ayahnya. Tidak ada aturan. Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW memberikan aturan-aturan yang luar biasa, di mana bapak tidak boleh menikahi anaknya, anak tidak boleh menikahi ibunya, saudara sekandung tidak bisa saling menikahi, bahkan sampai saudara sesusuan pun tidak boleh saling menikahi.
Begitulah Bapak Ibu hebatnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Mulai dari tata cara makan, mulai dari tata cara keluar rumah, bagaimana cara masuk WC, bagaimana ketika kita makan bersama-sama di depan kita ada hidangan, tidak terlalu kita suka hidangan di depan kita, tapi di depan saudara kita hidangannya bagus. Nabi melarang kita memindahkan makanan untuk kita panjangkan tangan kita menuju ke situ. Begitulah akhlak-akhlaknya Nabi, mengajarkan kita bagaimana tata cara kehidupan yang benar. Rasulullah mengajarkan bagaimana anak tidak boleh lebih tinggi suaranya daripada suara ibunya. Bagaimana Nabi mengajarkan kita harus saling memberi hadiah. Bagaimana Nabi mengajarkan kita tidak boleh sakit hati, tidak boleh menceritakan kejelekan orang lain, tidak boleh kita memfitnah sesama kita. Nabi mengajarkan kalau sakit engkau mencubit dirimu, maka jangan kau cubit orang lain. Kalika sakit engkau menceritakan jeleknya orang, jangan kau ceritakan jeleknya orang. Begitulah hebatnya Nabi mengajarkan kita tentang tata cara hidup di muka bumi ini, Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka siapa yang tidak rindu Nabi, maka dia tidak akan dapat syafaatnya Nabi. Bapak Ibu rindu semua sama Nabi? Amin. Mudah-mudahan kita hadirkan rindu dalam hati kita, Bapak Ibu. Dunia ini tidak lama, Bapak Ibu. Kita hanya hidup numpang sebentar saja. Besok atau lusa mungkin kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita merindukan syafaatnya Nabi. Andaikan kita ingin menghitung amal-amal kita, ulama mengatakan 1000 tahun engkau beribadah, dan tidak mungkin kita beribadah 1000 tahun karena umur kita tidak akan pernah sampai 1000 tahun. 1000 tahun engkau beribadah tidak akan pernah sebanding dengan satu bola mata yang ditimbang dengan amal 1000 tahun. Jadi lebih besar nikmat Allah daripada ibadah-ibadah kita. Maka tidak akan pernah ada yang mampu menyelamatkan kita kecuali syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah syafaatnya Nabi Muhammad nanti yang akan memberikan kita kebahagiaan di akhirat insyaallah. Maka rindukanlah Nabi, cintailah Nabi. Bapak Ibu, kalau ada waktu selesai sholat subuh, berjuanglah ya untuk lewat di depan kuburannya Nabi. Kemudian teteskanlah air mata di depan kuburan Nabi. Ucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kenapa? Hanya kerinduan kepada Nabi yang akan membuat Nabi senang, bahagia kepada kita. Dan insya Allah dengan kerinduan itu Nabi juga akan merindukan kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tidak lama lagi kita sampai di hotel kita, Bapak Ibu. Kita pejam mata kita sejenak, kita salawat sama-sama dengan khusyuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya
Habib salam alaika salawatullah alaika. Bapak Ibu, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat afiat, menyelesaikan ibadah umroh kita dengan baik, dan insya Allah besok kita ada manasik bersama-sama seluruh rombongan jamaah 3 bus, insya Allah di lobi restoran hotel kita, insya Allah. Oke Bapak Ibu, kita sudah sampai di hotel. Mudah-mudahan kita semua bisa merenungi apa yang telah kita lihat dalam city tour ini, mulai dari kita menyaksikan masjid pertama dibangun Rasulullah sampai ke perang Uhud. Kita melihat gunung Uhud yang dirindukan Nabi dan merindukan kita, insya Allah. Oke Bapak Ibu, kita akan turun di sini. Hotel kita ada di samping, ya. Oke Bapak Ibu, dirahmati Allah Ta'ala, jangan lupa barang-barang di atas bus. Siapa tahu ada barang kita, cas HP kita, atau barang-barang belanjaan kita, atau mungkin HP kita, tas kita, dompet kita, jangan sampai terlupa di dalam bus. Karena bus ini setelah kita turun, dia akan digunakan lagi oleh pengunjung, peziarah, dan orang-orang umrah yang lain dari berbagai biro perjalanan umroh yang lain. Maka dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan sampai barang tercecer di dalam bus ini, karena susah lagi untuk kita mencarinya apabila kita sudah meninggalkan bus ini. Mudah-mudahan sehat semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.